Nah, apa sih makroekonomi itu? Makroekonomi itu adalah kita bicara tentang keseluruhan ekonomi, apa yang menggerakkan perekonomian ini, apa yang membuat perekonomian itu menjadi naik dan juga turun gitu. Dan pastinya ujung-ujungnya kita akan bahas ke dampak di pasar saham itu gimana, action apa yang harus kita lakukan, bahkan tidak hanya di pasar saham. Dengan memahami ini, Anda bisa mengambil keputusan untuk bisnis Anda. Contohnya ya, kalau misalkan US dollar-nya mau naik atau mau turun. Nah, itu teman-teman juga bisa take action kayak, oh, aku bisnisku ini banyak beli barang pakai US dollar. Udah tahu nanti US dollar-nya mau naik atau mau turun, berarti kalau misalkan mau turun, aku belinya nanti aja, belanja barangnya nanti aja. Kira-kira kayak gitu. Dan juga di sini Anda juga akan tahu dari kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal itu nanti dampaknya apa dan bisa berakibat bisa bermanfaat banyak. Contohnya kalau ada pengusaha toko emas kayak gitu ya, kayak yang lagi heboh kemarin, beli emas sampai 7 ton, mungkin ada di antara Anda yang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi timing kapan sih mau beli, kapan mau jual gitu ya. Oke. Bicara tentang makroekonomi, kita akan selalu mengacu pada long term economic growth ya dan juga short term business cycle. Nanti saya akan jelaskan apa itu business cycle, apa itu debt cycle. Nah, kalau kita bicara tentang makroekonomi, yang kita perhatikan adalah inflasi, harga barang, kemudian pertumbuhan dari perekonomian atau GDP, kemudian ini kedobelan ya, unemployment atau tingkat pengangguran, interest rate suku bunga, bond yield, national income, penghasilan negara, trade balance, ekspor impor, surplus atau defisit, kemudian PMI manufaktur yang menunjukkan aktivitas dari perusahaan pabrik-pabrik manufaktur, kemudian apakah ekspansif atau kontraktif, dan juga sales level, tingkat penjualan saat ini gimana, lagi naik atau turun, oh lagi di PSBB lagi, berarti agak-agak turun gitu ya, terus makanya retail agak-agak slowing down. Terus kemudian current account deficit juga. Nah, jadi kalau kita lihat makroekonomi, kita belajar makroekonomi, kita akan mempelajari beberapa hal berikut ini. Ini tadi ada yang ke-12. Ini sama. Ya. Oke, sekarang kita bicara kenapa sih krisis itu terjadi. Ya, jadi kalau kita melihat kenapa krisis itu terjadi, kita bisa melihat dari indikator-indikator ini semua gitu. Kenapa krisis terjadi? Krisis terjadi nomor satu yang paling utama, indikator yang paling utama adalah dilihat tingkat hutang ya, tingkat hutangnya. Kalau tingkat hutangnya rendah seperti pada masa pandemi kemarin, ya, jadi tingkat hutangnya rendah, perekonomian itu lambat. Artinya apa? Banyak orang yang bisnisnya tuh nggak bisa jalan. Jadi kan orang utang tuh seringkali juga untuk utang yang produktif ya, untuk berbisnis, untuk bekerja ya. Contohnya untuk hutang untuk UKM gitu. Tapi kalau nggak jalan, jadi hutangnya slow. Demikian pula dengan yang hutang konsumtifnya. Orang-orang beli gadget dengan hutang segala macam itu kan kalau mereka dapat penghasilan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya ekonomi lagi cepat atau lagi lambat tuh dari hutang. Nah, kalau hutang terlalu besar ya, hutang yang disalurkan terlalu besar, itu bisa menjadi resiko gagal bayar dan bubble seperti yang terjadi pada tahun 2008, krisis subprime mortgage. Nah, kemudian hutang ini apakah bagus kalau besar atau kecil? Bagusnya tuh di level berapa? Hutang itu masih oke jika produktif. Ini tidak hanya untuk personal atau perorangan saja, tapi juga untuk kondisi masyarakat dalam sebuah negara ya, dan bahkan untuk negara itu sendiri. Jadi tingkat hutang Indonesia saat ini dibandingkan dengan level GDP itu masih sekitaran kalau nggak salah 30-an% gitu. Ini saya juga belum ngecek tepatnya berapa ya, tapi masih cukup oke untuk negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat hutangnya tinggi. Ya, jadi kenapa tingkat hutang kita dibandingkan dengan GDP itu kecil karena jumlah masyarakat kita juga sangat banyak sekali dan sebagai negara berkembang ini juga masih sangat
masih sangat produktif sekali ya gitu. Hutang itu nggak oke jika tingkat income lebih kecil daripada kewajiban untuk membayar hutang ataupun membayar bunganya atau membayar bunga hutangnya. Nah, gimana cara kita mengukurnya? Sebelum kita belajar untuk mengukur kapan sih krisis itu terjadi, kapan krisis besar, siklus menengah, dan siklus kecil itu terjadi, kapan bubble itu pecah, apakah sekarang Januari bubble itu sudah pecah, kita sebelumnya akan lihat dulu bagaimana perekonomian bergerak. Perekonomian atau uang bergerak itu karena adanya transaksi dan karena adanya kredit, karena adanya utang. Jadi ketika Anda spend uang, ada orang lain yang menerima uang. Anda spend uang, ada orang lain yang menerima uang. Kayak gitu terus. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan terbentuk sebuah grafik yang linear seperti ini ya. Kasih uang, uangnya dipakai, kasih uang, uangnya dipakai, kayak gitu terus. Nah, tapi jika ditambah dengan kredit, grafiknya tidak akan menjadi linear seperti ini, tapi grafiknya akan menjadi eksponensial. Karena ada kredit itu sendiri yang menjadi faktor ungkit atau leverage ya. Nah, kredit itulah kalau misalkan kepanasan dia akan jadi krisis. Krisis ada dua macam, ada jangka panjang, ada jangka pendek, ada classic deflationary dan classic inflationary. Kalau jangka panjang itu sekitaran 10 tahunan, bahkan ada yang 30 tahunan, siklusnya ada siklus besar juga ya. Dan ada juga siklus yang lebih kecil, yaitu siklus 5 tahunan. Oke, kita akan lihat dulu untuk classic deflationary debt cycle, kayak gimana. Ciri-cirinya adalah suku bunganya diturunin ketika classic deflationary debt cycle itu suku bunga diturunin, bahkan diturunin sampai 0 pun dia udah nggak efektif lagi ya. Kemudian dilakukan restrukturisasi utang ya ketika bubble-nya pecah ya itu, kemudian spending-nya dipotong, kemudian kita lihat income lebih kecil daripada restrukturisasi hutang itu sendiri ya. Jadi kalau dilihat di sini ini yang menyebabkan terjadinya bubble. Kemudian juga di sini classic inflationary debt cycle. Bedanya gimana? Kalau classic inflationary debt cycle itu negara bergantung pada aliran dana asing dan kemudian harga tuh juga naik signifikan, inflasi gitu ya. Dan biasanya dibayar dengan surat berharga atau paper obligasi anjlok ya. Dan uang itu jadi nggak berharga gitu. Jadi ini bedanya, ini yang deflationary, ini yang inflationary gitu. Jadi bubble-nya ada dua macam gitu. Nah, kalau yang sekarang yang terjadi ini lebih ke arah deflationary ya. Krisis yang terjadi saat ini lebih ke arah deflationary. Kalau 2008 kemarin karena inflationary. Jadi karena inflationary debt cycle udah harga-harga naik signifikan, orang banyak yang pakai utang, ini jatuh. Tapi kalau sekarang ini lebih ke arah deflationary karena perekonomian sangat melambat sekali. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan tidak ada hutang, perekonomian bertumbuh di sini secara linear. Tapi begitu ada hutang, perekonomian jadi bertumbuh secara eksponensial. Ya, perekonomian bertumbuh secara eksponensial. Nah, inilah yang saya sebut dengan siklus hutang jangka pendek. Ini siklus hutang jangka pendek. Kemudian yang besar, ini adalah siklus hutang jangka panjang. Dalam siklus hutang jangka pendek, di sini, di puncak, level puncak, ini perekonomian memanas, dan di bawah ini perekonomian mulai dingin, mulai melambat. Ketika perekonomian mulai memanas, yang terjadi adalah biasanya inflationary debt cycle, atau harga barang-barang naik, kemudian hutang juga naik tinggi, ya. Dan di sini biasanya secara pemerintah dan juga bank sentral melakukan kebijakan moneter dan juga fiskal, salah satunya adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Iya, dengan cara menaikkan suku bunga. Sorry ya, saya agak takut ketukar ini karena kadang-kadang saya bisa ketukar. Dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi dengan menaikkan suku bunga, orang-orang akan cenderung masukin uangnya ke bank untuk menyimpan uang di bank. Nah, yang mau kredit, yang mau pinjam uang itu jadi mereka menahan diri. Kenapa? Supaya ya mereka nggak mau bayar hutang yang berlebihan. Nah, itu it works. Dalam siklus
jangka pendek dalam siklus 5 tahunan, debt cycle jangka pendek gitu ya. Nah, kemudian ketika perekonomian mulai masuk di bawah ini, sudah mulai terkendali, inflasi udah mulai turun dan udah mulai melambat, slowing down, ini bank sentral dia akan turunkan suku bunga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang keluarin duit dari bank dan duitnya digunakan untuk aktivitas yang lebih produktif, misalkan aktivitas usaha, atau bisa diinvestasikan di pasar saham atau investasi lain yang return-nya lebih tinggi gitu. Nah, dengan cara seperti itu menaikkan dan menurunkan suku bunga, perekonomian bisa diatur secara lebih cepat dan juga lebih lambat kayak gitu terus sampai akhirnya mencapai level puncak di sini. Ini debt cycle jangka pendek ini yang hutangnya dulu punya, ini di sini meledak, sehingga ketika dilakukan suku bunganya sampai diturunin sampai nol seperti di Amerika ini. Ya, jadi kalau di sini teman-teman, ini suku bunganya sampai diturunin. Sorry, saya kebalik ya. Jadi kalau sampai di sini, ini perekonomian sudah sangat memanas sekali. Suku bunganya biasanya akan dinaikkan sehingga uang itu masuk ke bank lagi. Perputaran uang di luar nggak jadi terlalu cepat gitu ya, nggak jadi terlalu panas. Kemudian di sini terjadi crash biasanya ya, terjadi crash. Di sini terjadi crash, kemudian sampai di level bawah ini. Nah, kalau udah sampai di level bawah ini teman-teman, gimana caranya naikin perekonomian? Ini terjadi crash, bank sentral akan kembali turunin suku bunga supaya duitnya kembali beroperasi, biar perekonomian semakin panas, biar orang-orang berani ngutang ya, dan kemudian juga biar orang-orang investasi di investasi yang return-nya lebih tinggi. Tapi ini tidak bekerja, it doesn't work. Mulai di sini ini tidak terjadi, tidak bekerja. Disinilah yang disebut dengan masa deleveraging atau masa krisis. Nah, masa deleveraging ini ada beberapa solusinya. Kalau bisa diatasi dengan baik, maka akan menjadi beautiful deleveraging. Tapi kalau tidak bisa diatasi dengan baik, maka bisa terjadi satu pergolakan secara sosial. Social tension itu akan naik. Dan itulah yang terjadi pada masa periode Hitler waktu itu. Ya, dan juga pada tahun 1998. Oke, jadi kita perjelas untuk sebuah siklus perekonomian, ada early cycle, ada bubble, ada top, ada depression. Kita lihat ciri-cirinya ya. Sebelum nanti saya akan bahas solusinya apa dong kalau sampai terjadi deleveraging ini, solusinya apa. Nanti saya akan bahas di situ. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang siklus dari sebuah perekonomian. Dari perekonomian ya. Jadi early cycle, ciri-cirinya apa? Sekarang kita lagi masuk di mana? Nanti teman-teman bisa simpulkan. Early cycle, debt kurang dari income. Artinya hutang kurang dari income-nya, kurang dari penghasilan. Penghasilan masih lebih besar. Hutangnya masih digunakan untuk membiayai aktivitas yang produktif ya. Jadi beban hutangnya kecil ya. Jadi balance sheet-nya masih healthy, masih sehat. Kemudian masih banyak ruang untuk private sector dan juga pemerintah, untuk swasta dan pemerintah untuk mempercepat perekonomian ya. Jadi masih banyak ruang untuk, istilah kata to lever up tuh masih boleh ngutang lagi. Perekonomian saat itu bagus, not too hot nor too cold. Enggak. Inilah yang disebut dengan periode Goldilocks. Kalau tahu cerita tentang Goldilocks, dia makan itu nggak suka makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dia masuk ke rumah beruang gitu ya. Jadi yang diambil yang tengah-tengah gitu. Ya, ini adalah periode yang sangat bagus sekali. Kalau saya perhatikan saat ini kita, ya nanti teman-teman jawab aja ya, masuk early cycle atau enggak. Nah, kemudian pada masa bubble ini debt faster than income ya. Jadi hutangnya bertumbuh lebih cepat daripada income. Income-nya kurang dari spending, artinya besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan.
Kemudian pertumbuhan aset itu sangat cepat sekali ya, banyak orang yang beli aset, beli properti. Ini udah mulai bubble. Kemudian rising ekonomi mulai bertumbuh, inflasi bertumbuh, GDP bertumbuh, aset value meningkat, dan tingkat hutang di bank itu naik, tingkat kredit di bank naik. Kemudian biasanya orang-orang yang hutang itu udah mulai merasa kaya ya, karena mereka bisa membeli aset yang mahal bahkan dengan menggunakan leverage, contohnya KPR gitu. Nah, sampai pada akhirnya terjadi bubble itu pecah seperti di 2008. Nah, saya akan nanti simpulkan pastinya kita masuk dalam periode apa, tapi saya mau teman-teman tahu dulu ya. Jadi ciri-cirinya dari bubble ini, perhatikan instrumen berbasis ekuitas meningkat tajam, yaitu saham. Instrumen berbasis ekuitas itu meningkat tajam. Nah, kalau early cycle itu masih di sini, ini pas bubble, ini bubble-nya mulai pecah. Oke, terus kemudian total debt to GDP meningkat ya. Jadi total hutang terhadap GDP naik tinggi. Saat ini Indonesia juga total debt to GDP-nya naik pastinya, tapi untuk mengatasi COVID-19, untuk membiayai COVID-19. Kemudian ada gap besar antara pendapatan dan juga belanja negara. Ini ada defisit hingga 2% dari GDP gitu. Nah, kalau saat ini Anda perhatikan di 2020 kemarin defisit itu kalau nggak salah sampai mencapai 6%. Mungkin sekarang udah membaik sekitar 5% ya. Jadi kemudian yang berikutnya GDP-nya masih menguat signifikan. Di Indonesia kemarin sempat resesi, itu GDP-nya melambat ya, sempat melambat pada pada dua kuartal 2 dan kuartal ketiga. Sekarang kita masih menunggu untuk data GDP yang akan keluar sekitar awal Februari nanti ya. Jadi awal Februari itu data GDP akan keluar, dan kalau itu naik akan menjadi satu sentimen yang positif juga buat market gitu. Tapi ini sekali lagi udah diperkirakan forward looking oleh analis-analis di pasar saham dan termasuk kita semua, bahwa GDP Indonesia akan membaik pada kuartal 4 kemarin dan juga pada hari-hari ke depan, karena perekonomian secara inflasi, secara sales, secara kegiatan dari masyarakat, transportasi, itu semuanya sudah cukup membaik ya. Jadi harga komoditas juga meningkat. Jadi perkiraan untuk GDP di kuartal keempat kemarin itu perkiraan kalau nggak salah kemarin sekitaran -1 atau bahkan sudah bisa positif gitu. Jadi nanti kalau misalkan growth GDP keluar di awal Februari, biasanya nggak akan terjadi lonjakan yang berarti. Seperti ketika terjadi resesi, GDP minus itu muncul pada Agustus dan juga November. Jadi telat 2 bulan dari periode yang dilaporkan. Jadi Agustus melaporkan Juni, November itu melaporkan September, kuartal ketiga. Nah, ketika terjadi resesi itu IHSG nggak turun. Kenapa? Karena pasar saham forward looking melihat ke depan masih bagus, malah naik gitu. Oke, jadi nanti teman-teman harusnya kalau GDP Indonesia kuartal 4 diumumkan di awal Februari, harusnya itu menjadi satu katalis positif. Tapi teman-teman jangan kaget kalau misalkan naiknya nggak banyak atau malah mungkin ada koreksi. Kenapa? Karena udah didiskon sebelum-sebelumnya, udah diperkirakan sebelum-sebelumnya. Jadi mereka sudah take action. Big Fund juga udah take action, kita juga udah take action pada kuartal keempat di bulan Oktober November itu udah memperkirakan apa yang terjadi, sehingga udah borong-borong saham, udah beli-beli, dan kemungkinan nanti malah profit taking ketika pengumuman ini keluar. Oke. Kemudian yang kelima, hutang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ini juga terjadi saat ini ya. Ini terjadi saat ini. Saham rally lebih dari 20% dan mencapai level puncak. Kalau di tahun 2020 ini IHSG, saya akan buka chartnya. Kebetulan ini nggak dicantumkan untuk IHSG. Naik lebih dari 20% ya.
tanda dari bubble hingga mencapai puncak. Kita lihat dong, dari Maret sampai sekarang IHSG sudah naik 63%. Dari September IHSG sampai sekarang ini naik sekitaran 35%. Ya, naik sekitaran 35%. Oke. Kemudian yang berikutnya, real foreign exchange meningkat signifikan. Mata uang asing. Oke. Kemudian commodity price is rising, dan saat ini memang commodity price juga masih terus naik. Perkiraan saya ini koreksinya cuman kayak gini aja. Commodity price-nya tuh saat ini coal dan CPO terutama itu lagi di sini. Jadi perkiraan saya masih akan naik lagi. Saham-saham coal dan juga saham-saham CPO. Terus kemudian ketika bubble semakin mendekati puncak, maka perekonomian itu akan semakin rapuh ya. Tapi semua orang merasa euforia kayak nggak bisa rugi, sampai beli saham pakai duit pinjaman online, berapa pinjol dipinjam semua buat beli antamnya jatuh. Ya, jadi itu beberapa ciri-cirinya. Dan kemudian kalau bubble jangka panjang terjadi itu inverse bond yield curve, ya, terjadi inverted bond yield curve di mana return 30 tahun lebih kecil daripada return 10 tahun, ya. Jadi itu tanda-tanda bubble mulai pecah gitu. Oke. Tanda-tanda terjadinya bubble, belum pecah. Oke, kita ulang lagi. Ciri-ciri dari early cycle. Saat ini debt kurang dari income. Saya nggak tahu income Anda udah naik belum pada masa sekarang, karena masa pandemi ya. Ini kan inflationary debt cycle. Kalau yang kayak gini, kita lagi deflationary debt cycle. Jadi probably kita udah di early cycle, tapi bukan yang inflationary, yang deflationary. Kemudian bubble, ciri-cirinya gimana? Apakah saat ini hutang bertumbuh lebih dari income? Probably yes, ya. Probably yes, saat ini borrowers feel rich, ya. Jadi borrowers feel rich, yang pinjam uang dipinjol banyak, udah berani masuk ke saham. Terus kemudian saham naik tinggi. Hutang to GDP juga naik. Ada big gap antara pendapatan dan belanja negara. GDP masih akan recover, ya. Masih akan recover ke kuartal-kuartal berikutnya. Kemudian hutang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan. Saya rasa sebentar lagi mulai banyak orang yang sudah mulai beraktivitas untuk melebarkan bisnisnya gitu. Jadi lebih berani berhutang. Oke, kemudian saham rally lebih dari 20%. Anda lihat sendiri dari Maret naik sampai 60%, dan bahkan ya dari September aja kemarin naik 35%. Oke, terus kemudian komoditas naik. Jadi saya bisa simpulkan sekarang kita sedang berada dalam bubble. Tapi bubble-nya bukan bubble jangka panjang. Bubble-nya adalah bubble jangka menengah. Bubble jangka menengah artinya bubble di dalam beberapa bulan. Jadi perhatikan kata-kata yang ini sangat penting sekali untuk Anda cermati, supaya nanti teman-teman ketika saya jelaskan tentang strategi investasi dan strategi trading, baik swing trading, super trader, Anda paham bedanya gimana. Ada siklus jangka panjang banget, ada siklus jangka menengah, ada siklus jangka pendek. Bahkan kalau saya mau bahas lagi, ada siklus super panjang 70 tahunan, siklus Kondratiev yang terjadi 1929. Dan meletus lagi tahun 1998. Tuh. Sekarang kita bahas yang 3 ini aja yang kita pakai untuk strategi investasi. Dalam siklus jangka panjang, siklus yang panjang banget 10 tahunan ya, ini akan terjadi seperti ini, inverse bond yield curve. Ini terjadi di 2019 kemarin, maka dari itu M-Trade bersih-bersih di bulan Januari, Februari sekitar 2019 akhir, seingat saya terjadi inverted bond yield curve ini. Kita bersih-bersih dan Maret jatuh karena COVID ya. Waktu itu sebenarnya kita bersih-bersih karena kasus Jiwasraya tuh kayak likuiditas mulai mengering gitu di market. Oke, kemudian siklus yang agak lebih kecil, masih jangka panjang, adalah siklus 5 tahunan. Kemudian siklus jangka menengah adalah siklus beberapa bulan, sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, yang saya pengen katakan saat ini, bubble kita yang mau pecah itu adalah siklus jangka menengahnya. Sehingga dalam jangka panjang ini arahnya masih akan tetap naik.